Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, baik yang hadir di Zoom, di website, ataupun dari manapun Bapak Ibu berada. Kita kembali lagi ke dalam sesi dalam rangkaian acara kita, temu profesi tahunan HAPI ke-30 dan Kongres ke-11. Jadi pada sesi pagi hari ini, kita kembali kepada parallel technical session, makalah dengan topik geoteknik dan hidrogeologi tambang. Nah, sebelum acara kita mulai, izinkan saya mewakili panitia selaku MC di dalam ruang ini untuk memperkenalkan moderator kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Pak Simon Heru Prasetyo. Selamat pagi, Pak Simon. Mungkin sebelum saya serahkan kepada Pak Simon, saya akan sedikit membacakan CV beliau, baru kita nanti akan mulai. Nah, tanpa mengulur waktu lagi, beliau Pak Simon Heru Prasetyo menerima Bachelor Engineering Degree di Institut Teknologi Bandung dengan major Mining Engineering dan spesialisasi di Rock Mechanics. Dan juga beliau menerima Master Science Degree di West Virginia University dengan spesialisasi Rock Mechanics. Dan untuk doktor, beliau menerima PhD Degree Civil Engineering dari Colorado School of Mines dengan specialty tunneling. Saat ini beliau menjabat atau bekerja sebagai asisten profesor di Mining Engineering Program Institut Teknologi Bandung Indonesia. Beliau juga mempunyai sertifikat SKA Tunneling Engineering in Principle, sertifikat Expertise SKA in Geotechnical Engineering Associate, yang keduanya dikeluarkan oleh LPJK. Jadi kalau saya melihat dari keseluruhan dari CV Pak Simon ini, beliau memang sangat spesialisasi di bidang tunneling. Nah, mungkin untuk lebih detailnya agar kita bisa segera mulai acara ini, saya serahkan kepada Pak Simon selaku moderator. Silakan Pak Simon. Baik, terima kasih Pak Danu. Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu peserta konferensi Perhapi 2021. Mohon maaf tadi saya sempat telat karena saya kira saya moderator jam 9. Tadi rapat kakak, rapat prodi sampai jam 8.20. Jadi nggak sempat ke kampus. Saya ditelepon juga, Pak juga akhirnya saya melipir sekarang di kafe kopi. Jadi sekarang saya moderasinya dari kafe kopi di Sarijadi. Jadi kapan-kapan kalau main ke Bandung hubungi saya, nanti kita ngopi bareng di sini. Salah satu tempat kopi enak lah, ya, dekat Tol Pasteur. Oke, nah terima kasih Pak Danu dari atas pembacaan CV-nya. Jadi kita akan memulai
presentasi kita, konferensi kita untuk sesi 1 ini. Saya ada tiga presenter, ada Ibu Danti Indriastuti dari PT Ground Prop, ada Bapak Vega Vergiagara dari UPN Veteran, dan ada Bapak Zainal Kafli dari Armin. Masing-masing presentasi akan dilakukan selama 15 menit, ya. Setelah ketiga presenter mempresentasikan presentasinya, baru kita lakukan tanya jawab. Nah, untuk hari ini juga saya tidak sendiri gitu ya. Selain didampingi Pak Danu, saya juga didampingi Ibu Nirmana. Selamat pagi, Ibu Nirmana dari Unhas. Selamat pagi, Pak Simon. Bu Nirmana ini kalau Bapak Ibu lihat makin hari kelihatan makin bersinar gitu ya. Waduh, ada aja. Ya. Lanjut Pak. Ya, Bu Nirmana ini salah satu dosen juga dari Unhas yang akan menjadi penilai untuk masing-masing presenter. Oke, kita mulai saja ya Pak Danu ya. Silakan Pak Simon. Ya, presenter pertama ini dari Ibu Danti Indriastuti dari PT Ground Prop. Apakah ada Bu Danti? Ada Pak Simon. Ada ya? Oke. Bentar saya bacakan dulu CV-nya. Jadi hari ini Bu Danti akan mempresentasikan makalah berjudul Pemantauan Deformasi Lereng Tambang Terbuka Pasca Peledakan dengan Slope Stability Radar. Bu Danti merupakan sarjana teknik pertambangan dari Trisakti angkatan 2014 dan lulus tahun 2018. Sempat beberapa kali bekerja sebagai asisten lab, lalu internship di PT Leica Jasa Sistem Indonesia Jakarta, dan terakhir sampai dengan saat ini dari tahun 2019 bekerja untuk PT Ground Prop Indonesia di Balikpapan di bagian Geotechnical Support Services. Baik, Ibu nanti 15 menit ya Bu, ini ya presentasinya. Nanti apabila sudah mendekati 15 menit nanti saya kasih kode. Silakan. Baik, Pak Simon, terima kasih atas waktunya. Saya izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah. Ya. Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi saya ucapkan. Pada kesempatan pagi hari ini, saya Danti Indriastuti dari PT Ground Prop Indonesia akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pemantauan Deformasi Lereng Tambang Terbuka Pasca Peledakan menggunakan Slope Stability Radar. Pada penelitian kali ini akan dilihat bagaimana behavior dari slope setelah terjadinya peledakan untuk melihat apakah lereng tersebut aman untuk bekerja atau tidak. Saya bergabung di PT Ground Prop Indonesia pada tim Geotechnical Support Service kurang lebih 2 tahun dari tahun 2019 hingga sekarang. Latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah seperti yang kita tahu bahwa kegiatan peledakan merupakan salah satu pemicu terjadinya longsor pada lereng yang dapat berdampak pada kerugian secara finansial maupun korban jiwa. Monitoring secara intensif menggunakan Ground Prop Slope Stability Radar mampu memberikan informasi yang akurat mengenai perubahan perilaku massa batuan akibat peledakan sebagai tanda peringatan terjadinya longsor untuk menjaga keselamatan personel dan alat yang bekerja pada area kritis. Lalu berikut adalah salah satu contoh longsor yang terjadi pada Bingham Canyon, USA di tahun 2013 yang bervolume 65-70 juta meter kubik. Area tersebut dipantau oleh Ground Prop Slope Stability Radar sehingga evakuasi dapat dilakukan untuk menjaga keselamatan dan keselamatan dari personel dan alat yang bekerja pada area tersebut dan tidak menimbulkan korban jiwa. Lalu contoh lainnya ada di Iron Ore di Afrika Selatan di tahun 2015, di mana longsor yang terjadi mengakibatkan sumber daya yang tersisa pada tambang tersebut tidak ekonomis untuk ditambang dan mengakibatkan tambang tersebut tutup. Slope monitoring juga dilakukan pada area tersebut, sehingga evakuasi dapat dilakukan sebagai pencegahan dan tidak adanya korban jiwa.
Berikut adalah bagaimana cara stop stability radar bekerja. Stop stability radar akan mentransmisikan sinyal ke dinding dan akan dipantulkan kembali. Jika tidak ada deformasi pada dinding, profil gelombang yang kembali tetap sama dan tidak terbaca sebagai deformasi. Jika terjadi perubahan deformasi pada dinding, maka stop stability radar akan mentransmisikan sinyal lainnya dan akan dibandingkan dengan sinyal sebelumnya. Sinyal yang diterima oleh stop stability radar ini akan memiliki beda fase, di mana beda fase tersebut yang akan diinterpretasikan sebagai deformasi. Lalu setelah terjadinya peledakan akan ada perubahan pada lereng yang dapat dilihat dari hubungan antara deformasi dan waktu. Pada ilustrasi pertama, diketahui bahwa sebelum terjadinya peledakan, lereng tersebut stabil, dan saat terjadinya step atau lonjakan pada deformasi menunjukkan adanya respon ideal tanpa adanya perubahan deformasi yang signifikan setelah peledakan. Lalu pada ilustrasi kedua, regressive trend, setelah terjadinya peledakan mengindikasikan adanya kerusakan pada massa batuan dengan kehilangan kekuatan geser internal yang mengarah pada beberapa respon deformasi setelah peledakan. Waktu untuk stabil dari waktu ke waktu semakin lama, maka diasumsikan bahwa massa batuan bergerak melewati tahap transisi menuju tahap praruntuh sekunder. Dan regressive trend ini diindikasikan dengan adanya kecepatan yang menurun. Selanjutnya ada linear trend. Setelah peledakan menunjukkan massa batuan mungkin telah berkembang melewati mode creep, massa batuan sekunder pralongsor, dan mendekati titik awal menuju longsor. Tren linear ini ditandai dengan adanya kecepatan yang konstan. Yang terakhir ada tren progresif, di mana tren progresif ini diamati selama tahap 3 sebagai permulaan longsor, di mana waktu terjadinya longsor ini semakin dekat dan ditandai dengan adanya peningkatan pada kecepatan. Lalu, slope stability radar ini memiliki beberapa data. Salah satunya adalah data coherence. Jika terjadi perubahan pada permukaan atau disturbance surface, akan diindikasikan dengan warna hitam, seperti terlihat pada daerah di dalam kotak merah. Dan jika perubahan permukaannya itu semakin besar, maka warnanya akan semakin gelap. Jika terjadi peledakan, maka akan terjadi perubahan pada permukaan tersebut dan diindikasikan dengan adanya drop coherence pada area tersebut. Cara mengidentifikasi peledakan dari data SSR itu dapat dilihat dari adanya drop pada coherence dan diiringi dengan step pada deformasi pada saat peledakan. Jika setelah terjadi peledakan, drop pada coherence akan menghilang dan kembali normal. Berikut adalah salah satu contoh data dari stop stability radar saat terjadinya peledakan, di mana dapat diamati bahwa di awal lereng tersebut tidak bergerak atau no signifikan, lalu pada suatu waktu ada drop coherence yang diiringi dengan adanya step pada deformasi, dan lereng tersebut menunjukkan linear trend. Contoh lainnya ditunjukkan dari grafik yang berwarna hijau ini menunjukkan kecepatan, dan penurunan kecepatan ini menunjukkan adanya regressive trend. Lalu ada faktor eksternal seperti peledakan dan hujan yang terjadi pada lereng yang akan mempengaruhi kestabilan lereng dan akan saya bahas pada penelitian saya kali ini. Studi kasus kali ini akan dibahas pada batuan keras, di mana kegiatan peledakan diindikasikan dengan adanya drop pada coherence dan perubahan pada deformasi yang terjadi pada pukul 12.40 di tanggal 15 Juni tahun 2021. Jika dibandingkan dengan data pada tanggal 15 Juni di tahun 2021, pada pukul 12.26, drop coherence dan perubahan deformasi belum terlihat. Selanjutnya,
dapat terlihat dari grafik berikut. Perubahan deformasi setelah peledakan dapat diamati bahwa setelah terjadinya peledakan yang diindikasikan dengan adanya drop pada coherence dan step pada deformasi, lereng tersebut bergerak linear atau dengan kecepatan konstan yang ditunjukkan dengan garis berwarna biru setelah kurang lebih 2 hari 8 jam. Lalu pada pukul 3:54 di tanggal 18 Juni 2021 terjadi onset of failure atau peningkatan kecepatan progressive trend yang berlangsung selama 13 jam 32 menit sebelum terjadinya longsor. Lalu dari data tersebut dapat dilakukan post-blast analisis dengan menghitung waktu dari peledakan menuju stabil dan untuk melihat damage rating atau peringkat kerusakan berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk stabil. Kemudian akan dicocokkan ke dalam tabel post-blast damage rating ini, di mana jika waktu yang dibutuhkan untuk stabil kurang dari 3 jam akan dikategorikan ke dalam insignifikan, 3-6 jam low, 6-12 jam moderate, 12-24 jam signifikan, dan 24 jam very signifikan. Pada studi kasus kali ini, didapati bahwa lereng tersebut tidak menuju stabil selama lebih dari 24 jam, maka dikategorikan ke dalam very signifikan. Lalu dari data deformasi progresif, kita dapat membuat prediksi waktu kelongsoran menggunakan metode inverse velocity yang dikembangkan oleh Fukuzono pada tahun 1985, di mana jika lereng tersebut bergerak menuju longsor, nilai inverse velocity-nya akan mendekati 0. Berikut adalah beberapa prediksi waktu kelongsoran menggunakan beberapa velocity calculation period dan waktu yang bervariasi. Prediksi paling dini terjadi pada pukul 17.31 di tanggal 18 Juni tahun 2021 menggunakan VCP pendek, yaitu VCP 60 menit. Waktu aktual terjadinya longsor ini ditandai dengan adanya penurunan coherence pada daerah yang terdeteksi progresif di dalam daerah yang berwarna merah, pada pukul 17.33 di tanggal 18 Juni 2021 dan hanya berselang 2 menit dari waktu prediksi longsor. Lalu karakteristik longsor dari yang terjadi di sekitar pixel 196.12 ini memiliki warning time 13 jam 32 menit yang dihitung dari onset of failure atau mulai progresif hingga longsor terjadi. Volume longsor yang terjadi sebesar 2.450 meter kubik. Penerapan alarm sebagai notifikasi dini dengan threshold sebagai berikut, memicu peringatan dini 2 jam 25 menit sebelum terjadinya longsor, dan juga notifikasi ke tim lapangan dilakukan untuk memberitahu bahwa adanya pergerakan pada lereng dan kemungkinan terjadinya longsor. Dari penelitian kali ini dapat ditarik kesimpulan bahwa slope stability radar efektif digunakan untuk menganalisa perubahan perilaku deformasi sebagai tanda terjadinya longsor pada kegiatan peledakan dan dapat digunakan sebagai sistem peringatan dini untuk mendeteksi perilaku deformasi lereng untuk mencegah terjadinya longsor. Lalu setelah peledakan, linear trend terdeteksi selama 2 hari 8 jam sebelum berubah menjadi progresif dalam kurun waktu 13 jam 32 menit sebelum terjadinya longsor. Dengan menggunakan metode inverse velocity, estimasi waktu longsor dapat dilakukan dengan perbedaan waktu 2 menit antara prediksi dan aktual terjadinya longsor. Dengan menggunakan alarm parameter tertentu, peringatan dini dapat terpicu 2 jam 25 menit sebelum terjadinya longsor, sehingga kerugian secara finansial ataupun korban jiwa akibat longsor dapat dihindari. Sekian hasil pemaparan makalah saya yang berjudul Pemantauan Deformasi Lereng Tambang Terbuka Menggunakan Slope Stability Radar.
Atas perhatian dan kesempatannya, saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Simon selaku moderator. Selamat pagi. Baik, terima kasih Bu Danti. 10 menit ya, hemat waktu ya. Baik, kita masuk tanya jawabnya nanti ya setelah presenter ketiga gitu ya. Jadi kita lanjut dulu ke presenter kedua, yaitu dengan Bapak Vega Vergiagara. Ada di sini Bapak Vega, ya. Baik. Jadi Bapak Vega ini ada ya, oke. Bapak Vega ini merupakan asisten akademik pada program studi teknik pertambangan dari UPN Jogja, UPN Veteran, bidang keahlian geomekanika. Baik, silakan Pak Vega, mulai di share screen. Baik, saya izin share screen dulu. Apakah sudah terlihat share screen saya? Sudah Pak. Ini saya sudah lihat PPT-nya sebelumnya nih Pak Vega. Wah, ini kita serasa kuliah lagi nih. Mangga Pak Vega, menarik nih kayaknya. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Simon Heru Prasetyo selaku moderator pada pertemuan sesi presentasi ini, yang terhormat panitia yang sudah mengadakan acara virtual sehingga kita bisa bertemu secara, walaupun tidak bisa bertemu secara langsung, kita bertemu secara tatap maya, secara virtual, tidak masalah. Dan para peserta yang mengikuti dari sesi presentasi pada pagi hari ini. Baik, di sini saya akan memaparkan dari penelitian saya yang berjudul Pemodelan Pengujian Pemanfaatan dan Pengembangan Tanah dengan pendekatan metode elemen hingga model konstitutif plastisitas gameplay modifikasi pada material berpori. Lanjut, ini merupakan CV singkat saya, di mana saya merupakan asisten akademik program studi teknik pertambangan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Bidang keahlian geomekanika, tapi saya masih belum ahli, maksudnya seperti itu. Nanti kita diskusi saja. Pendahuluan yang saya bicarakan pada fokus penelitian yang saya lakukan ini adalah fokus pada material berpori. Dalam hari ini adalah tanah lunak. Tanah lunak sendiri terdapat di seluruh bagian dunia, di mana ciri-ciri tanah yang dikatakan lunak menurut AASHTO itu merupakan kurang dari 0,5 kg per cm persegi, di mana pembebanan ketika dilakukan pada material tanah jenuh berpori dapat menyebabkan kontak. Tekanan tersebut akan terdistribusi ke dalam massa tanah dan akan menekan air yang berada pada pori. Pori pada tanah bisa dilihat pada gambar ini, di mana ketika diberi tegangan tegangan tersebut akan terdistribusi kepada massa tanah, di mana menimbulkan pemamatan tanah. Selain dikarenakan karena perilaku dari material tersebut, berperilaku juga dengan pori yang berada di massa tanah tersebut, sehingga volume butir tidak berubah, tapi butiran diperas sehingga menjadi padat. Dalam artian air diperas keluar. Ketika beban yang diberikan itu dilepaskan, dikarenakan selain berhubungan dengan sifat mekanik dari tanah tersebut, keberadaan mineral lempung itu juga berpengaruh terhadap perilaku yang disebut dengan pengembangan atau swelling. Proses air ketika diperas keluar ketika diberi pembebanan itu disebut juga pada kalangan hidroteknik itu adalah perilaku konsolidasi. Tanah lunak jenuh berpori yang dimaksud pada penelitian ini saya gunakan adalah tanah limonit. Metode penelitian yang pertama adalah studi literatur yang mengetahui materi yang berhubungan dengan pemanfaatan dan pengembangan tanah lunak, uji fisik mekanik tanah, model konstitutif plastisitas gameplay. Yang kedua, melakukan pengambilan data. Dilakukan pengambilan data berupa endapan limonit,
kemudian adalah uji laboratorium. Sampel tanah limonit dilakukan pengujian odometer, atau uji odometer ini berguna untuk mengetahui sifat dari konsolidasi dan juga swelling. Jadi saya langsung tulisan saja pengujian odometer. Kemudian pengujian triaksial CD adalah consolidated drain atau terkonsolidasi dan juga terdrainasi. Kemudian kuat tekan, uji permeabilitas, dan pengujian XRD atau X-ray diffraction untuk mengetahui apakah ada keberadaan material lempung di dalamnya. Pengolahan dan analisis data dilakukan pemodelan perilaku konsolidasi dengan model konstitutif kapasitas gameplay, modifikasi pada bantuan perangkat lunak Abaqus, Finite Element Method, Student Edition, serta hasilnya kemudian divalidasi dengan pengujian yang sudah dilakukan skala laboratorium. Apakah hasil pemodelan saya itu sama seperti perilaku kenyataannya dalam ruang lingkup laboratorium saja. Kita membicarakan masalah model konstitutif gameplay itu sendiri, di mana model konstitutif adalah mengatur bagaimana memodelkan suatu material itu berperilaku. Model yang saya gunakan ini mengasumsikan terdapat hubungan logaritmik antara tegangan efektif dan angka pori dengan konstanta kekakuan linear yang diterapkan bergantung pada apakah keadaan tanah dalam kondisi kompresi, plastik primer, atau siklus pelepasan pemberian beban. Bisa dilihat di gambar kiri, di mana di sini merupakan hubungan antara tegangan dan angka pori secara berhubungan secara logaritmik. Bisa grafik yang ada di kiri ini sering kita temui pada pengujian odometer. Di sini ada istilah lambda dan juga kappa. Lambda ini adalah perilaku ketika dia berperilaku konsolidasi, ketika penurunan. Kappa ini berperilaku ketika beban yang diberikan itu dilepaskan sehingga dia kembali balik. Sehingga menimbulkan adalah apa ini, atau secara mempunyai hubungan dengan indeks swelling. Kemudian beban diberikan lagi, jadi pelepasan, pelepasan dan pemberian ulang sehingga dia akan menerus dari ke bawah. Ini merupakan grafik hubungan logaritmik antara tegangan efektif dan juga angka pori. Kedua gambar di kanan ini merupakan gambar yield atau peluruan dari perilaku konstitutif, plastisitas, gameplay modifikasi, di mana terdapat hubungan antara P dan Q. P dan Q itu sendiri adalah, P itu adalah mean effective stress atau tegangan rata-rata efektif, dan Q adalah deviatoric stress, tegangan deviatorik, di mana ini merupakan ciri khas dari plastisitas gameplay, di mana ada sisi basah dan sisi kering. Sisi basah itu sendiri adalah yang berada di kanan di antara garis strip-strip ini. Garis strip-strip ini adalah critical state line dari tanah. Ketika dia di kiri maka terjadi pelunakan karena dia di atas dari critical state line, dan yang di kanan dia di bawah dari critical state line, dia merupakan di sisi basah, istilahnya sisi basah atau terjadi pengerasan. Di gambar sebelah kanannya ini merupakan hubungan antara P dan Q yang berhubungan dengan beta. Beta sendiri itu adalah ukuran dari weight yield size atau bentuk bidang peluruan pada sisi basah, di mana terdapat ketika beta itu sama dengan 1 berarti melengkung secara sempurna, ketika beta kurang dari 1 maka terjadi gambar melengkung seperti ini. Berikutnya saya menjelaskan tentang gambar berikutnya. Ini merupakan gambar 3 dimensi dari bentuk model konstitutif gameplay modifikasi, di mana gambar yang tadi
gambar yang sebelumnya dibuat secara 3 dimensi akan membentuk grafik deviatorik yield secara terbentuk seperti ini, di mana garis strip-strip ini yang dimaksud dengan M tadi. Menjadi konus ini merupakan lokus M tadi, di mana ketika dia berada di atas dari konus merupakan sisi basah, ketika di dalam konus itu merupakan sisi kering yang berperilaku hardening, yang di luar berperilaku softening. Batasan masalah pada penelitian ini adalah yang tanah yang berdasarkan pengujian dianggap berperilaku homogen dan dalam keadaan jenuh. Perilaku resapan aliran air pada tanah hanya terjadi dalam satu arah, yaitu pada arah pemampatan tanah, dan sesuai dengan hukum Darcy, serta kemampu mampatan air diabaikan. Jadi kemampu mampatan air diasumsikan tidak ada. Koefisien permeabilitas tanah dan koefisien perubahan volume tanah konstan, tidak berubah. Terdapat hubungan logaritmik antara tegangan efektif dan angka pori tanah. Perhitungan numerik perilaku tanah berpori menggunakan pendekatan coupled pore fluid diffusion atau stress. Jadi bukan plain stress, tapi coupled pore fluid diffusion stress. Hasil penelitian, parameter-parameter ini yang saya gunakan untuk perhitungan numerik, di mana hasil dari parameter ini didapatkan dari pengujian seperti dry density. Saya pengujiannya merupakan pengujian sifat fisik biasa, KFGS atau koefisien of swelling itu saya melakukan pengujian odometer. Yes, itu dengan log modulus itu hanya seper dari 10-nya saja, jadi terbalikannya saja. Poisson ratio adalah pengujian kuat, saya uji dari pengujian kuat tekan bebas. Tensile limit tidak bisa diuji karena terlalu lunak, saya asumsikan nilainya adalah 0. CC itu adalah coefficient of consolidation yang sama juga seperti coefficient swelling, log plus modulus hanya kebalikannya saja, didapatkan dari pengujian odometer. Initial yield surface, saya pengujian reaksial consolidated drain. Wet yield surface yang tadi beta, saya asumsikan elipsnya sempurna, yaitu 1. Dan P dan Q dan stress ratio M, P tadi mean effective stress dan Q adalah developed stress. Saya pengujiannya dari pengujian reaksial consolidated drain. Water density saya asumsikan, permeabilitas dengan uji permeabilitas, void ratio, pengujian sifat fisik. Jadi saya memodelkan tanah. Saya melakukan pengujian terlebih dahulu, kemudian saya memodelkan tanah tersebut di odometer dengan dimensi sampel persis pada keadaan odometer, yaitu dengan diameter 2,5 cm dan tinggi sampel atau spesimen itu 2 cm. Jadi saya modelkan apakah perilaku yang saya modelkan dengan perhitungan numerik dengan model konstitutif kapasitas gameplay sama seperti pengujian kenyataannya yang ada di laboratorium pengujian odometer. Saya menggunakan kondisi batas model spesimen limonite seperti pada gambar yang di kanan, di mana terdapat shifting pressure yaitu 4,9 kilopascal, itu sama seperti shifting pressure yang saya gunakan di pengujian odometer di laboratorium. Kemudian step-stepnya dari pemberian, pelepasan, dan pemberian beban persis sama seperti yang saya lakukan di kenyataannya di laboratoriumnya. Jadi parameter-parameter beban yang saya gunakan pada model itu sama, di mana di dalam model ini saya constraint-kan di kondisi batasnya itu hanya bergerak secara vertikal, jadi tidak secara horizontal, tidak bisa, tapi secara vertikal saja. Dimodelkan di dalam pengujian juga pada bagian atas
dan pada bagian bawah itu air dibiarkan keluar seperti halnya pada pengujian odometer di mana di atas spesimen diberi batu berpori. Tujuannya untuk ketika diberi beban terjadi proses disipasi air sehingga air itu keluar melalui atas dan bawah. Saya modelkan di model ini sama seperti yang saya gunakan di lapangan. Oke, apa ketika kita sudah membuat kondisi batas yang sama seperti dan model konstitutif, apakah kita dapat menghasilkan perpindahan atau deformasi aksial sama seperti pengujian kenyataannya. Ini merupakan model yang saya gunakan secara 3 dimensi untuk perilaku tersebut. Saya mohon maaf. Ini saya mulainya, saya potong salah ini pada waktu pembuatan video. Nah, ini mulainya itu di sini. Ketika kondisi mulai, dia akan turun, swelling, turun lagi, swelling, seperti itu. Jadi jadi adalah konsolidasi pertama, pemberian beban pertama, kemudian pemberian beban kedua, turun lagi, pemberian beban ketiga, swelling, pelepasan beban, dia naik, konsolidasi pemberian beban lagi, saya beri beban lagi, kemudian saya lepaskan beban lagi. Ya kan? Seperti itu hasil dari model saya. Nah, sekarang lihat kondisi porinya. Porinya ketika awal pembebanan itu distribusi pore pressure-nya biru atau artinya tidak ada gangguan. Ketika diberi gangguan pada pertengahan, tekanan pori akan terdistribusi ke arah yang biru. Biru ini artinya yang seperti saya sebutkan tadi, atas dan bawah yang saya biarkan air itu air tersebut dibiarkan keluar sehingga tekanan pori pada atas dan bawah itu rendah dibandingkan yang di tengah. Karena di sini Pak Vega, maaf 1 menit lagi ya. Oke. Ketika sudah selesai di tahap akhir akan kondisi seperti semula. Ini merupakan kondisi dari pengujian didapatkan monmorillonit seperti terdapat keberadaan material monmorillonit 19%. Ini merupakan komparasi angka pori simulasi dan pengujian aktual, di mana hasil dari pengujian bilateral method dan pengujian laboratorium dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pembebanan itu memiliki RMSE itu 0,13, mean absolute error 0,093 dan R kuadrat adalah 0,994 atau dikatakan hasilnya itu sama seperti kondisi kenyataannya. Jadi kesimpulannya model konstitutif chemical yang dimodifikasi dalam perangkat lunak, metode elemen hingga dalam penelitian ini secara sistematis mewakili perilaku tanah berpori lunak dan memberikan beberapa parameter yang memungkinkan akurasi untuk mewakili karakteristik respon tegangan-tegangan material berpori. Seperti itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Vega. Ya, jadi pertanyaannya kita hold dulu. Kita lanjut ke presenter ketiga, yaitu Bapak Muhammad Zainal Kafi. Ada di sini ya, Pak Zainal Kafi? Ada, Pak. Ada. Pak, panggilannya Pak Zainal atau Pak Kafi nih, Pak? Kafi. Pak Kafi ya? Wajahnya familiar ya? Pernah ketemu nggak kita ya? Pernah, Pak. Oh, pernah ya? Pernah. Dia di site Asam-Asam? Di set di Bandung, nggak masalah. Oh, di Bandung. Oke. Ya. Ya. Ini stafnya Pak Teten, bukan? Saya masih satu perusahaan sama Teten. Oh iya, ya pas perusahaannya. Oke, baik Pak Kafi. Pak Kafi hari ini akan
mempresentasikan makalah yang berjudul Analisis Awal Pendugaan Nilai UCS dan Nilai PLI untuk Batu Lempung dan Batu Pasir PT Arumin Indonesia Tambang Asam-Asam Kalimantan Selatan. Jadi Pak Kavi ini bidang kalanya geoteknik dan saat ini bekerja sebagai geotechnical engineer di PT Arumin Indonesia. Baik, silakan Pak Kavi. Pak, saya izin share screen. Yes, Pak. Apakah sudah terlihat, Pak Simon? Ya, sudah Pak. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Kahfi dari PT Arumin Indonesia Tambang Asam-Asam. Di sini saya akan membawakan presentasi yang berjudul Analisis Awal Pendugaan Nilai UCS dari Nilai PLI untuk Batu Lempung dan Batu Pasir PT Arumin Indonesia Tambang Asam-Asam Kalimantan Selatan. Berikut CV saya. Saya sekarang bekerja sebagai Geologi dan Geotek Supervisor PT Arumin Indonesia Tambang Asam-Asam. Background saya tambang, bidang keahlian saya selama di perusahaan saya memegang, saya menjadi Geotek Engineer di PT Arumin Indonesia Tambang Asam-Asam. Untuk background penelitian saya ini, saya berbasis pada pendekatan lapangan, Pak ya, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa di lapangan ini dibutuhkan suatu pendekatan berdasarkan teori-teori yang sudah ada sebelumnya untuk bisa diaplikasikan atau applicable di lapangan. Nah, di sini saya pendahuluannya dalam beberapa tahun ke depan, proyeksi kebutuhan batu bara masih terus mengalami peningkatan. Imbas dari hal tersebut, bukan tambang akan bertambah luas dan dalam kondisi tersebut mengharuskan adanya perhatian yang lebih terhadap keamanan bekerja di lokasi penambangan. Salah satu hal yang berperan dalam peningkatan keamanan bekerja adalah kondisi lereng tambang yang relatif stabil. Kondisi tersebut harus bisa dinilai secara kuantitatif. Dalam ilmu mekanika batuan, teknik kuantifikasi ini dapat dilakukan melalui uji laboratorium untuk mendapatkan sifat mekanik sampel batuan. Selanjutnya, uji yang sering dilakukan untuk mendapatkan sifat tersebut adalah uji kuat tekan uniaksial atau UCS dan PLI. Mungkin di sini sudah familiar ya untuk yang background tambang bahwa mungkin di masing-masing kampus atau mungkin masing-masing perusahaan sudah punya lab tersendiri untuk menguji UCS dan menguji PLI. Nah, di sini saya mencoba untuk merefresh kembali. Uji UCS merupakan salah satu metode untuk menentukan sifat mekanik batuan skala lab. Tujuan uji ini adalah untuk klasifikasi dan karakterisasi sampel batuan utuh atau integral. Di desain sendiri, pengujian UCS menggunakan mesin kuat tekan merek control dengan mengikuti standar dari ISRM 1981. Untuk uji point load sendiri merupakan salah satu metode untuk menentukan sifat mekanik batuan. Dari uji ini dihasilkan nilai indeks point load. Nah, di perusahaan saya, tempat saya bekerja, pengujian point load menggunakan alat point load tester yang mengikuti standar dari ISRM 1985. Menurut standar tersebut, sampel batuan uji dapat berupa silinder ataupun berupa bongkahan batuan. Selanjutnya, lokasi penelitian ini berada di PT Arumin Indonesia Tambang Asam-Asam yang sebagian besar merupakan formasi batuan sedimen. Nah, sebagai gambaran, tambang asam-asam itu lokasinya di Kalimantan Selatan, Pak. Di Kalimantan Selatan, mungkin formasi di sini batuannya batuan yang lunak, dan formasi di sini adalah formasi warukin kalau pernah mendengar. Nah, selanjutnya para ahli telah melakukan penelitian mengenai cara memprediksi nilai UCS sampel batuan secara tidak langsung di lapangan berdasarkan dari nilai indeks point load yang dimilikinya. Bruce and Franklin tahun 1972, Reed et al. 1960, Das 1985, Hawkins dan Oliver 1986, Kramadi Bata 1989, Palejo et al. 1989, LKTEP 2009, dan Kahraman 2011 telah memberikan persamaan untuk memprediksi nilai UCS dari nilai PLI untuk beberapa jenis batuan sedimen.
Penelitian ini bertujuan mencari persamaan umum untuk memprediksi nilai UCS dari nilai PLI dari setiap jenis batuan penyusun lereng, serta membandingkan persamaan yang didapat dengan persamaan dari penelitian sebelumnya. Mungkin di sini bisa saya jelaskan bahwa kita sudah mempunyai beberapa persamaan yang diturunkan oleh beberapa ahli. Nah, persamaan tersebut kita bawa ke lokasi site, apakah persamaan tersebut masih cocok diterapkan di tempat kita, khususnya di tempat saya bekerja atau tidak. Nah, di sini saya mencoba untuk memverifikasi jika persamaan tersebut bisa digunakan, akan kita gunakan untuk penelitian lebih lanjut. Nah, selain itu, untuk analisis stabilitas lereng, kita sering menggunakan data-data dari hasil pengujian lab. Nah, dari hasil pengujian lab tersebut, mungkin hanya di beberapa titik saja. Nah, untuk lokasi yang tidak ada titik bor, tidak diuji, maka di lapangan kita sering menggunakan pemetaan geoteknik untuk mengupdate litologi yang ada di lokasi yang akan kita analisis kestabilan lerengnya. Nah, di sini penelitian ini simpelnya adalah ketika kita menemukan atau kita menginginkan analisis lereng di suatu titik, sementara titik tersebut jauh dari lokasi pemboran yang ada sebelumnya atau lokasi pengajuan sebelumnya, berapakah nilai material properties di lokasi tersebut? Apakah masih match dengan penelitian sebelumnya atau perlu di-adjust lagi sehingga hasil analisis kita mendekati kondisi aktual. Nah, metodologi penelitian untuk mencari korelasi yang terdapat di antara nilai UCS dan PLI dalam bentuk persamaan, maka digunakan metode analisis regresi linear. Analisis regresi linear digunakan memprediksi seberapa jauh perubahan terjadi pada nilai variabel dependen jika nilai variabel independen dimanipulasi atau diubah. Koefisien korelasi adalah pengukuran statistik kovarian antara dua variabel. Besarnya koefisien korelasi berkisar antara 1 hingga -1. Koefisien korelasi menunjukkan kekuatan hubungan linear dan arah hubungan dua variabel. Jika koefisien korelasi positif, maka kedua variabel mempunyai hubungan searah. Sebaliknya, jika koefisien korelasi negatif, maka kedua variabel mempunyai hubungan terbalik. Nah, ini Bapak Jonathan Sarwono sudah memberikan tabel untuk memberi keterangan untuk masing-masing nilai korelasi, maksudnya seperti apa. Nah, untuk korelasi 0, keterangan tidak ada memiliki korelasi antara dua variabel. 0 hingga 0,25 memiliki korelasi sangat lemah, 0,25 hingga 0,5 memiliki korelasi cukup, 0,5 sampai 0,75 memiliki korelasi kuat, 0,75 hingga 0,99 memiliki korelasi sangat kuat, korelasi 1 memiliki korelasi yang sempurna. Penelitian mengenai korelasi UCS dan PLI sudah dilakukan oleh banyak peneliti yang beberapa puluh tahun ke belakang, tadi sudah saya sebutkan. Objek dari penelitian tersebut terbagi menurut jenis batuan yang diteliti. Untuk batuan sedimen sendiri terdapat beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian. Dari penelitian para ahli tersebut akan dicari persamaan yang paling mendekati untuk kondisi batuan di lokasi penelitian. Selain itu akan dicari juga persamaan tersendiri untuk masing-masing batuan di lokasi penelitian. Pada penelitian ini, tipe batuan yang dijadikan objek penelitian saya batasi di batu lempung atau claystone dan batu pasir atau sandstone. Kenapa saya batasi di dua batuan tersebut? Karena memang data yang kita punya sebagian besar batu lempung dan batu pasir. Untuk batuan lain ada, tetapi untuk jumlah sampelnya sendiri menurut saya terlalu sedikit untuk dicari persamaannya. Nah, ini saya ambil dari literatur bahwa usulan persamaan korelasi UCS dan PLI ini saya ambil untuk tipe batuan sedimen saja, Pak. Ibu, di sini ada dari tahun 80 hingga tahun 2001 beberapa peneliti telah memberikan persamaan-persamaan untuk memprediksi nilai UCS dari nilai PLI. Nah, di sini saya mencoba untuk mencari persamaan mana yang paling sesuai dengan kondisi site, karena menurut saya
kondisi rumus atau persamaan yang saya presentasikan ini set spesifik. Jadi untuk masing-masing set seharusnya mempunyai persamaan atau pendekatan tersendiri untuk batuan-batuan di lokasi penelitian atau lokasi kerjanya. Nah, di sini saya mencoba memplotting korelasi UCS dan PLI untuk batu lempung. Di sini dari slide saya sebelumnya, saya ambil contoh dari penelitiannya Pak Kramadibata, terus Pak Rich, Pak Hasil. Di situ ada 3 grafik, warna merah, warna hijau, warna biru. Nah, untuk titik-titiknya sendiri adalah saya plot dari pertemuan korelasi atau PLI dan UCS dari sampel-sampel. Di sini saya menggunakan 138 pasang data UCS serta PLI. Nah, di situ saya plotting untuk saya overlaykan atau saya overlaykan dalam satu grafik yang sama dengan peneliti-peneliti yang telah memberikan persamaan sebelumnya. Di situ bisa terlihat jelas bahwa grafik yang diberikan oleh Pak Kramadibrata tahun 92 hampir fit dengan data-data yang ada di lokasi set tempat saya bekerja. Sebagian besar merupakan batuan lunak, sehingga persamaan yang diberikan Pak Kramadibrata cocok dengan batu lempung di lokasi kerja saya. Untuk persamaan Pak Kramadibrata sendiri tadi bisa kita lihat bahwa UCS sama dengan 11,82 kali PLI, dan di sini beliau juga membatasi untuk batu pasir serta batu lempung. Nah, di sini juga saya berikan dari grafik 1 terlihat bahwa persamaan yang diusulkan oleh Pak Kramadibrata tahun 92 merupakan persamaan yang paling cocok dengan jenis batu lempung di lokasi penelitian. Nah, selain hal tersebut, saya juga mencoba untuk memberikan usulan persamaan untuk batu lempung di lokasi tempat saya bekerja, bahwa di sini saya membuat grafik regresi linier. Dari koefisien korelasi dapat dipahami bahwa nilai UCS dan PLI di batu lempung mempunyai korelasi yang kuat, yaitu 0,62. Di situ bisa dilihat bahwa persamaan yang didapatkan dari hasil regresi linier adalah UCS sama dengan 9,7726 PLI dengan koefisien determinasi 0,3 serta koefisien korelasi 0,62. Dari tabel yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa 0,62 bermakna korelasinya kuat. Nah, di sini dibandingkan dengan persamaan yang diberikan oleh Pak Kramadibrata, beliau memberikan angka koefisien lebih tinggi Pak ya, 11,82, sedangkan di hasil dari regresi linear data dari tempat saya bekerja 9,7 kali PLI, sehingga lebih lemah batuannya daripada persamaan yang diberikan oleh Pak Kramadibrata. Nah, selanjutnya di sini batu pasir Pak ya. Batu pasir saya menggunakan 62 pasang data. Di sini ada grafik 3 merupakan hasil plotting UCS dan PLI batu pasir yang di-overlay dengan hasil penelitian sebelumnya. Pak Kavi, 1 menit lagi ya. Ya, dari grafik 3 terlihat bahwa sebagian besar data korelasi UCS dan PLI di lokasi penelitian berada di antara grafik yang diusulkan oleh LKTEP dan DAS. Selanjutnya, di sini saya mencoba untuk memberikan garis regresi linier bahwa persamaan regresi linier di tempat saya bekerja mengikuti persamaan UCS sama dengan 12,93 kali PLI untuk batu pasir dengan korelasi yang kuat yaitu 0,55. Nah, kesimpulan dari penelitian saya ini, persamaan pendugaan nilai UCS dan PLI untuk batu lempung dan batu pasir. Untuk batu lempung sendiri adalah 9,77 kali PLI, serta batu pasir sama dengan UCS sama dengan 12,93 kali PLI. Nah, harapannya dengan persamaan ini nanti ketika kita menemukan batuan di lapangan, kita tinggal membawa alat PLI ke lapangan, kita uji PLI di lapangan, sehingga nilai UCS akan bisa langsung kita dapatkan dari rumus yang
telah saya dapatkan dari hasil penelitian sebelumnya. Demikian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kafi. Baik, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kita akan mulai total waktu 15 menit ya. Jadi masing-masing presenter nanti saya kasih waktu 5 menit untuk kepada para peserta untuk menanyakan ke presenter. Kita mulai satu-satu dulu ya. Kita mulai dari pertanyaan untuk Ibu Danti dari Ground Probe. Kalau apabila ada pertanyaan, mohon dapat raise hands. Jadi nanti saya panggilkan. Mungkin 3 pertanyaan dulu untuk 5 menit. Pertanyaan untuk Ibu Danti dari Ground Probe, apakah ada? Loh, ini seperti kalau saya lagi ngajar ini, nggak ada yang bertanya. Nggak ada yang bertanya, masih depan laptop ini ya, nggak lagi nonton ini ya, Squid Games. Mangga apabila ada pertanyaan, kalau nggak saya mulai dulu deh, saya pancing dulu deh. Bu Danti, ada nggak? Mana Bu Danti? Nah, Bu Danti, kalau tadi waktu lihat kurva gitu ya, kurva kecepatan itu, kurva kecepatan pergerakan lereng di berapa milimeter per hari atau satuannya apa tuh supaya bisa kita katakan kritis gitu, magnitude-nya tuh berapa? Kalau kecepatan saat terjadinya linear itu berkisar antara kurang lebih 2 sampai 4 mm per hari, Pak, menggunakan VCP 1440 menit. Jadi 2 sampai 4 mm per hari itu dianggap aman atau kritis? Aman, Pak, kalau saat linear. Aman. Oke. Nah, ketika dia mulai asimtot tuh di berapa tuh? Itu kurang lebih ada, Pak, izin sebentar, boleh saya ambil catatan saya, Pak? Di PowerPoint-nya nggak ada? Nggak ada, Pak. Oke. Bentar. Heru, saat terjadinya progresif itu kecepatannya meningkat dari angka 4,8 mm per hari ke 21 mm per hari menggunakan VCP 1440 menit. Oke, jadi dari 5 sampai 20 ya, range yang dianggap apa ya, udah peringatan dini gitu. Ya, itu Pak, pada kasus. Oke. Di kasus itu ya. Lalu setelah dia mencapai 20 mm per hari, itu 2 jam dari situ aktual longsornya terjadi gitu. Setelah mencapai 21 hari itu merupakan nilai kecepatan tertingginya, Pak, selama progresif. Oke. Baik, nah ini sudah ada pertanyaan, sudah ada yang raise hand dari Pak Refki Adi, mangga Pak Refki. Terima kasih Pak Simon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Refki Adinata, mahasiswa doktoral dari Wuhan University of Technology, Wuhan. Tadi saya ingin bertanya di pemaparan pemateri ketiga mengenai Pak Refki, punten, ini pertanyaan untuk Bu Danti atau untuk Pak Kafi ya? Freeze ya? Di saya yang freeze atau di para peserta juga freeze ya? Sepertinya dari Pak Refki, Pak. Oh, Pak Refki. Oke. Oke, kita hold dulu Pak Refki. Ada pertanyaan lagi untuk Ibu Danti? Silakan raise hand.
Oke, kalau tidak ada, nanti kita ke Bu Vega dulu. Nanti apabila waktunya masih cukup, kita balik lagi ke Bu Danti. Ada pertanyaan untuk Ibu Vega, Bapak Vega, Bapak Vega dari UPN. Silakan, mangga raise hand. Oh nih, Pak Refki udah balik. Pak Refki. Pak Refki terdengar suara saya? Simon. Ya, Izin Pak Simon. Refki tadi tadi pertanyaannya untuk ditanyakan kalau seandainya dari peneliti, oke, dengar Pak. Pemateri ketiga, untuk pemateri ketiga. Kita yang pemateri ketiga nanti dulu ya Pak. Kita dari pemateri 1 dulu, pemateri kedua, baru pemateri ketiga ya. Ini kita lagi di pemateri kedua dulu. Kita lagi buka pertanyaan untuk pemateri kedua. Nggak apa-apa ya Pak Refki ya? Ya, jaringannya kayaknya lama ya, nyampe ke dari Bandung nyampe ke Wuhan nih internetnya lama ya nyampe ya. Tapi mudah-mudahan Pak Refki aman ya, Pak Refki di Wuhan, enggak jauh kan dari lab Wuhan ya. Oke. Pertanyaan untuk Bapak Vega, mangga silakan. Oke, Bapak Faisal dari DSDM Jabar, mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Saya ini sedikit pertanyaan ya. Ini ada materi yang cukup asing di saya mengenai konsolidasi ya. Jadi yang mau saya tanya itu cukup simpel. Jadi tadi kan saya dengar tadi itu terkait ada pengujian XRD ya dalam pengujian limonit itu untuk mengetahui apakah ada kadar lempung atau tidaknya. Jadi tujuannya itu seperti apa Pak ya dalam pengujian ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya langsung jawab saja. Itu yang dimaksud pengujian yang ditanyakan itu pengujian XRD atau pengujian yang lain? Cuma tujuan untuk XRD saja ya? Ya Pak, untuk ya pengujian XRD-nya. Tadi kan disebutkan untuk mengetahui apakah ada kadar lempung atau nggak salah ya, gitu tadi ya sampaikannya ya. Betul. Ya, jadi ya kaitannya dengan itu seperti apa gitu. Baik, dalam pengujian XRD sendiri sebenarnya tujuannya untuk mengetahui apakah keberadaan mineral-mineral yang ada di dalam sampel yang saya uji. Itu tujuannya bukan cuma untuk mencari apakah ada keberadaan mineral lempung seperti monomerilonit, tapi sebenarnya bisa bertujuan untuk banyak sebenarnya untuk pengujian XRD. Tapi dalam kepentingan pengujian yang pada penelitian saya ingin mencari apakah terdapat monomerilonit di sampel saya yang mempengaruhi dengan perilaku dari swelling itu sendiri. Begitu Pak Faisal. Oh, jadi itu terkait parameter dalam swelling dari materialnya sendiri ya? Itu sebenarnya itu di penelitian lain sebenarnya. Saya cuma mengkonfirmasi apakah ada material monomerilonit pada sampel saya. Tapi pengaruh kadar monomerilonit terhadap perilakunya tidak ada di penelitian saya ini, Pak. Oke, siap. Cukup Pak, terima kasih atas jawabannya Pak. Baik. Oke, baik. Masih ada pertanyaan untuk Pak Vega? Oke, apabila tidak ada, saya tanya sedikit Pak Vega. Baik Pak Simon. Tadi itu modelannya itu kan ini fully coupled atau one way coupled atau gimana nih? Yang stres sama hidroliknya? Stres hidrolik pemodelannya fully coupled Pak. Oke, fully coupled ya. Jadi yang berubah dari stres terus masuk ke hidrolik loopnya tuh apa?
dari strain atau dari apa? Strainnya itu merubah permeability lalu merubah seepage atau gimana? Mohon maaf, permeabilitasnya tidak berubah, Pak. Oke. Tadi apa, transient saja untuk air itu transient, Pak. Oh, airnya transient. Tapi ini pemodelannya fully coupled ya. Harusnya kan propertiesnya hidrolik ada yang berubah tuh. Kalau dia fully coupled. Jadi akibat perubahan stres kan ada deformasi. Nah, deformasi itu kan merubah hidrolik propertiesnya si material itu ya. Ya, mungkin disamakan dulu perspektifnya yang dimaksud dengan fully coupled. Yang Bapak maksudnya itu seperti apa ya? Maksudnya yang apa, fully coupled sama satunya itu apa? Yang one way misalnya stres merubah properti hidrolik, tapi hidroliknya nggak merubah properti stres, misalnya begitu. Ini cuma stres mempengaruhi properti hidrolik. Stres itu hanya mempengaruhi properti hidrolik saja, Pak. Maksudnya properti hidrolik sudah ditentukan, stres juga sudah ditentukan, seperti itu, Pak. Ya, artinya perubahan stres mempengaruhi perubahan hidrolik, tapi nggak sebaliknya gitu ya. Oh, berarti ini satu arah aja, couplingnya berarti satu arah ya, nggak fully ya. Oke. Oke, baik. Cukup untuk Pak Vega. 3 menit terakhir kita ke Pak Refki nih untuk pertanyaan untuk Pak Kavi. Nah, tadi saya udah minta untuk ditulis saja karena jaringannya kurang bagus. Jadi Pak Kavi ini ada pertanyaan dari Pak Refki, judul untuk sampel yang diuji batu pasir dan batu lempung yang dilakukan tipe irregular atau reguler dan dimensinya berapa? Enggak, Pak Kavi. Baik, Pak, mohon izin menjawab untuk Pak Refki. Untuk sampel UCS sendiri di tempat kita bentuknya reguler, Pak. Untuk sampel UCS-nya reguler dengan diameter 54. Jadi dia NX diameternya. 54 mili ya, Mas Kavi ya? Ya. Oke. Baik, ada pertanyaan lagi untuk Pak Kavi? Boleh Pak Simon. Dari Pak Rido. Selamat pagi Pak Rido. Saya mau usul saja untuk Kavi. Apakah mungkin kita tidak bicara persamaan gitu ya? Kita bicara range confidence. Jadi garisnya tuh dua, batas atas, batas bawah. Nah, itu jadi kalau PLI-nya PLI-nya 5 gitu ya. PLI-nya 5 maka UCS-nya kemungkinan antara tadi koefisiennya berapa ya, 8. Ya mungkin UCS-nya antara 30 sampai 40 misalnya kalau bisa seperti itu mungkin. Jadi kita tidak bicara satu angka, jadi di grafik garis lurus itu kita bikin distribusinya mungkin. Jadi kalau saya punya PLI 5 maka kemungkinan UCS-nya adalah 30 sampai 40. Kalau saya punya PLI 2, kemungkinan UCS-nya 8 sampai 40, 8 sampai 10 misalnya. Karena saya lihat tadi agak scattered grafiknya dan R-square-nya juga kan 0,3 sekian ya. Itu aja untuk Kavi. Makasih Pak Simon. Terima kasih Pak Rido. Enggak Pak Kavi, ada tanggapan? Terima kasih Pak Rido. Ini pembimbing saya. Untuk yang tadi saran dari Pak Rido mungkin bisa kita terapkan Pak ya, mungkin itu sangat memungkinkan sekali untuk kita terapkan. Di sini sebenarnya saya hasil akhirnya karena ini Pak ya, karena analisis mungkin sudah diketahui Bapak-Bapak semua sini bahwa hasil analisis lereng terakhir itu satu angka sehingga inputan di software Pak ya. Jadi karena saya percaya inputan di software satu angka sehingga muncullah hanya satu persamaan yang tadi sudah Pak Rido bilang. Nah, untuk kemungkinan apakah bisa diberikan range, mungkin itu lebih make sense sebenarnya Pak, make sense bahwa nilai
suatu nilai UCS dari rentang sekian hingga sekian, karena kemungkinan di situ masih ada yang tidak kita perhitungkan di pengujian atau penelitian ini, sehingga yang tadi Pak Rido bilang bahwa itu sangat mungkin sekali Pak untuk kita terapkan. Nah, ini mungkin saya balik lagi bahwa karena kita inputan di software hanya satu nilai, sehingga hanya muncul satu persamaan di penelitian saya ini. Tapi untuk kedepannya kemungkinan memang harus diberikan range sehingga nilainya tidak fix satu angka, dia range sekian hingga sekian. Terima kasih Pak untuk sarannya. Artinya kan kalau diberi range, karena kita deterministik misalnya Mas Kavi ya, analisis ya. Kalau kita mau hitung POF misalnya, itu bisa jadi ini ya, salah satu variabel yang kita variasikan juga ya. Betul Pak, betul. Oke. Itu memang mungkin nanti larinya ke POF yang tadi Pak Simon gitu. Ya, baik. Terima kasih Pak Kavi. Jadi Pak Rido ini dulu pembimbing Pak Kavi nih? Betul Pak. Oh gitu ya. Biasanya kalau pembimbing kasih saran tuh, kalau sekarang sudah lagi conference ya diterima sarannya gitu kan. Kalau waktu bimbingan itu harus muncul di skripsi itu analisis tambahan. Oke. Baik, kita waktunya sudah lewat, sudah 9.47 ya, dari jadwal harusnya 9.45. Jadi Pak Danu, punten, ini kita tutup untuk sesi tanya jawabnya, dan saya kembalikan ke Pak Danu. Terima kasih kepada para presenter dan para peserta yang telah mengikuti seminar yang pertama ini, sesi 1. Nanti kita ketemu lagi, kita break dulu jam 9.45 sampai 10.15. Kita ketemu lagi di sesi yang paralel yang kedua ya. Silakan Pak Danu. Baik, terima kasih Pak Simon Heru Prasetyo selaku moderator. Terima kasih juga kepada Bu Danti, Pak Vega, Pak Kavi, dan Bapak Ibu semua yang sudah berpartisipasi pada sesi pertama pagi hari ini tentang geoteknik dan hidrogeologi tambang. Mungkin sebelum saya akhiri acara pada sesi pagi ini, kami dari panitia ingin memberikan apresiasi kepada Pak Simon selaku moderator, lalu juga kepada Bu Danti, Pak Vega, dan Pak Kavi selaku bicara pada pagi hari ini. Mungkin itu silahkan dari panitia, karena online ya, jadi kami izin memberikannya dalam bentuk virtual, kurang lebih seperti itu. Baik, dengan berakhirnya sesi penyerahan plakat pada pagi hari ini, maka berakhir pula sesi pagi hari ini, technical paper sesi pagi hari ini dengan tema geoteknik dan hidrogeologi tambang. Tadi seperti sempat diutarakan Mbak Simon, kita akan bertemu lagi nanti jam 10.15, jadi kurang lebih sekitar 15 menit lebih sedikit lagi ya Bapak Ibu, di ruang yang sama, di ruang B ini dengan topik yang sama juga, geoteknik dan hidrogeologi tambang. Nanti akan dibawakan atau dimoderatorkan oleh Bu Nirmana yang sudah hadir di sini. Nah, mungkin sebelum saya tutup, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Simon Heru Prasetyo selaku moderator, Bu Danti, Pak Vega, dan Pak Kavi atas kehadirannya, atas partisipasinya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bu Nirmana selaku penilai pada sesi pagi hari ini, dan Bapak Ibu semua yang sudah berpartisipasi pada acara hari ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sehat untuk kita semua. Waalaikumsalam. Saya izin pamit. Ya, siap. Silakan Pak Mari, terima kasih.
background musiknya seperti ini pembukaan teater 21. Enggak, Pak.